Pada tanggal 3 Desember 2016 di pagi hari, seorang driver Uber melewati jembatan rute 35 di Belmar, New Jersey. Seketika ia berhenti di jembatan tersebut karena melihat mobil tua yang terparkir. Ia merasa aneh, di pagi hari masih ada mobil yang terparkir di sana. Sang driver Uber pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan tanpa berlama, pihak kepolisian langsung mendatangi TKP sesuai dengan laporan sang driver Uber tersebut. Pihak kepolisian pun memeriksa kondisi mobil dan ternyata pintu mobil tersebut tidak terkunci dan kunci mobilnya pun masih menyantel di tempatnya. Sepertinya baru saja seseorang meninggalkan mobil tersebut. Akhirnya pihak kepolisian melihat plat mobil dan ternyata mobil keluaran tahun 96 tersebut milik seorang wanita tua bernama Liliana Stern, dan polisi pun dengan mudah mencari alamat Liliana Stern yang tinggal di Neptune City, New Jersey. Menurut Liliana, pada hari itu mobil tersebut dibawa oleh cucunya yang masih berusia 19 tahun bernama Sarah Stern. Polisi pun melanjutkan pencariannya dengan mengunjungi rumah Sarah untuk memastikan bahwa Sarah dalam kondisi baik-baik saja. Namun setibanya di rumah Sarah, polisi tidak melihat ada orang di rumah tersebut. Kondisi pintu rumah Sarah tidak terkunci dan hanya ditemukan seekor anjing yang dirantai di keranjangnya. Lantas kemanakah perginya Sarah Stern dan siapakah Sarah Stern? Kita bahas sedikit bahwa Sarah adalah anak tunggal. Ibunya telah meninggal tahun 2013 karena kanker. Kini Sarah tinggal bersama dengan ayahnya. Namun sang ayah sering keluar kota meninggalkan Sarah untuk bekerja. Sarah merupakan gadis yang baik dan pekerja keras. Saat ini ia sedang belajar seni dan production televisi di Community College. Di akun media sosialnya, Sarah sering berbagi foto hasil karya seninya. Ia juga berteman baik dengan seorang YouTuber bernama Jenna Marbles dan Julian. Kehilangan Sarah Stern mulai tersebar ke tetangga, keluarga, dan teman-temannya. Salah satu tetangga Sarah mengabarkan ke pihak polisian bahwa di tanggal 2 Desember atau sehari sebelum Sarah menghilang, ia melihat Sarah dan teman lelakinya bernama Liam datang ke rumahnya untuk mengambil barang peninggalan almarhum ibunya. Pada saat itu, tetangga melihat Sarah terlihat bersedih dan sangat depresi. Atas informasi dari tetangga tersebut, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menemui Liam yang terakhir kali berkomunikasi dengan Sarah. Kepada pihak kepolisian, Liam mengatakan bahwa memang ia menghabiskan waktu bersama dengan Sarah, namun hanya menemaninya makan siang di Taco Bell dan mengerjakan tugas saja. Setelah itu Liam pergi untuk bekerja. Namun Liam mengatakan bahwa ia melihat Sarah sangat depresi karena baru saja Sarah bertengkar dengan ayahnya. Bahkan Sarah berniat untuk pindah ke Kanada. Polisi pun kemudian mengumpulkan bukti rekaman CCTV untuk melacak keberadaan Sarah. CCTV pertama didapat dari tetangga Sarah yang menunjukkan bahwa Sarah memang sempat mengunjungi rumahnya bersama dengan Liam. CCTV kedua dari restoran Taco Bell yang melihat Sarah bersama dengan Liam tengah makan siang. Rekaman CCTV yang ditemukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Sarah yaitu Liam, sehingga polisi meyakini bahwa Liam tidak berbohong. Namun ada rekaman CCTV lain yang tidak dikatakan oleh Liam, yaitu Sarah sempat pergi ke bank. Di sana Sarah mengambil uang warisan dari ibunya. Namun Sarah tidak mengambil semua uangnya, tetapi ia menyisakan uang senilai $25.000 di brankas tersebut. Dan tetangga lain menunjukkan bahwa Sarah keluar rumah pada pukul 11.45 malam. Namun rekaman CCTV tersebut tidak terlalu jelas apakah Sarah di dalam mobil tersebut seorang diri atau dengan temannya Liam. CCTV yang selanjutnya ada di jembatan tempat terparkir mobil Sarah untuk terakhir kalinya. Namun sayang, CCTV tersebut sudah lama tidak berfungsi. Beberapa orang berspekulasi bahwa Sarah pergi untuk melarikan diri. Namun beberapa orang berpendapat bahwa Sarah tidak melarikan diri karena ia masih meninggalkan uang di brankasnya. Selain itu, paspor Sarah pun masih tersimpan di kamarnya setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian. Hingga akhirnya polisi meyakini bahwa Sarah melakukan bunuh diri dengan melompat dari jembatan, hingga mereka mencari mayat Sarah di aliran sungai selama berhari-hari dengan menggunakan kapal dan helikopter. Namun mayat Sarah pun tidak dapat ditemukan.
Hingga 2 minggu kemudian, seorang lelaki bernama Anthony Curry, yaitu sahabat Liam, mendatangi kepolisian untuk menceritakan bahwa 8 hari sebelum Sarah menghilang, dia dan Liam nongkrong bersama dan mereka membahas ingin membuat sebuah film. Kemudian Liam memberikan ide bahwa ia ingin membunuh seorang gadis dengan cara mencekiknya dan melemparkan ke jembatan. Awalnya Anthony tidak terpikirkan bahwa Liam akan benar-benar melakukan hal itu, dan ia tidak juga menaruh kecurigaan terhadap Liam yang melakukan pembunuhan terhadap Sarah. Namun kecurigaannya mulai muncul ketika ia mendapatkan chat Snapchat dari Liam menanyakan apakah Anthony didatangi oleh kepolisian untuk menanyakan kematian Sarah. Dari sana Anthony mulai curiga dan kemudian ia memberanikan diri untuk mendatangi kepolisian. Hingga saatnya Anthony dan pihak kepolisian bekerja sama untuk mengungkap pembunuhan Sarah, di mana Anthony akan menelpon Liam dan berpura-pura pinjam uang karena ia sedang bangkrut. Karena jika Liam yang membunuh Sarah, ia pasti memiliki banyak uang yang diambil dari Sarah. Setelah Anthony menelpon Liam tidak memberikan respon di telepon, namun ia mengajak Anthony untuk bertemu langsung. Anthony pun mengiyakan permintaan Liam untuk bertemu langsung. Namun di dalam mobil Anthony sudah dipasang kamera dari polisi untuk menangkap pembicaraan mereka. Pada 31 Januari 2017, Liam datang menggunakan mobil dan memarkirkannya. Setelah itu ia masuk ke dalam mobil Anthony. Di sana mereka berbincang layaknya sebagai teman, hingga Anthony menanyakan kepada Liam apakah ia mempunyai uang untuk dipinjamkan. Ia menjawab ia hanya mendapatkan uang sebesar $10.000, padahal ia mengira akan mendapatkan uang dari Sarah senilai $50.000, dan uang yang didapatkan di berangkas rumah Sarah pun hanya uang lama dan tidak bisa dibelanjakan. Dia mengatakan bahwa sebagian uang dibawa Sarah untuk pindah ke Kanada. Namun Liam tidak terima mengetahui rencana Sarah yang akan menggunakan uangnya untuk pindah ke Kanada, dan Liam berniat menguasai uang Sarah dengan cara membunuh Sarah. Namun Liam menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri, hingga ia meminta bantuan kepada temannya bernama Preston, di mana Preston, Liam, dan Sarah mereka adalah teman baik sedari SMP. Rencana awalnya yaitu Liam membuat mabuk Sarah, dan kemudian ia akan mencekiknya dan menguburkannya di kebun milik ayah Liam. Namun hal itu tidak jadi dilakukan, dan ide lainnya yaitu meninggalkan tubuh Sarah di rumahnya, dan hal itu pun tidak jadi dilakukan. Sehingga akhirnya ia mengubah idenya untuk melemparkan tubuh Sarah ke danau. Liam begitu terperinci menceritakan kepada Anthony bagaimana ia mencekik Sarah dan meninggalkan mayatnya di kamar mandi sebelum membuangnya ke sungai, karena Liam harus bekerja. Dengan bantuan Preston, di malam hari ia membuang mayat Sarah dari jembatan ke sungai, dan ia sengaja meninggalkan kunci mobil agar seolah-olah Sarah melakukan bunuh diri. Dan yang lebih parahnya lagi, Liam tidak merasa bersalah dan menyesal atas apa yang dilakukannya. Setelah pertemuan itu pada tanggal 2 Februari 2017, Liam ditangkap pihak kepolisian dengan bukti yang cukup lengkap. Ia didakwa sebagai pembunuh berencana, perampokan, dan penodaan dengan hukuman seumur hidup, dan ditempatkan di penjara New Jersey dengan tingkat kejahatan berat. Sementara Preston didakwa dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan sampai saat ini tubuh Sarah Stern tidak pernah diketemukan.